Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian menertawakan Han Lang, "Coba saja, nanti kamu tahu." Setelah itu, kekuatan kehampaan Lin Tian mulai muncul satu persatu dan kemudian menyerang Han Lang. Jiwa Han Lang tampak terluka, lalu menyatu kembali. Apa yang sedang terjadi? Mau coba lagi? Lin Tian tersenyum dan bertanya. Sementara Han Lang menatap Lin Tian dengan curiga, "Kamu cuma berada di tingkat Dewa Emas, kenapa bisa mengeluarkan kekuatan sekuat ini?" Mendengar ini, Lin Tian menjelaskan, "Yang perlu kamu tahu adalah, sekuat apapun kamu, aku pasti bisa menghadapinya." Han Lang tidak memahami maksud Lin Tian, tapi Lin Tian berjalan ke arah token dan berkata, "Kamu memang hebat, tapi sayangnya kamu bertemu denganku." Setelah itu, Lin Tian mengambil token itu, melihatnya dan tersenyum. "Sampai jumpa." Lin Tian lalu melompat dan turun dari udara, membuat Han Lang mulai panik. Ia memeriksa jiwanya dan berseru, "Aku pikir aku berbakat luar biasa, tapi tak menyangka akan bertemu orang sekuat ini." Setelah itu, Han Lang pun menghilang. Bagi Lin Tian, ia secara perlahan kembali ke tanah. Ketika orang-orang melihat Lin Tian, mereka bersorak, "Lihat, dia kembali." Melihat Lin Tian baik-baik saja, si Singa Awan, Yun Shi, tampak tak senang, dan Jin Mufan bahkan lebih murung lagi. Lin Tian berjalan langkah demi langkah, dan orang-orang mengira dia menyerah dalam ujian di gunung. Seseorang berkata, "Apa dia tidak naik ke puncak gunung?" Sepertinya begitu. Ketika semua mulai berpikir bahwa Lin Tian gagal naik ke puncak, dia tiba-tiba mendekati petugas penerima tamu. Petugas itu bertanya penasaran, "Menyerah?" Dia menatap Lin Tian dengan penasaran, "Tuan, kamu tidak naik, kan?" Singa Awan menertawakan, "Pengecut, takut ya?" Jin Mufan juga menyindir, "Baru saja sombong, sekarang gimana?" Saat itu, Lin Tian mengeluarkan token, "Ini yang kalian cari?" Petugas itu penasaran dan mengambil token tersebut, sementara semua orang terkejut dan tidak percaya akan kebenarannya. Jin Mufan terbata-bata, "Tidak, ini tidak mungkin." Singa Awan tampak serius, dan petugas berkata, "Kamu sudah mendapatkannya. Mulai hari ini, kamu adalah anggota dari Tanah Suci kami. Token ini adalah identitasmu." Setelah itu, dia menyerahkan kembali token ke Lin Tian, yang tertera angka 33 di atasnya. 33? Lin Tian tidak tahu maksudnya, tapi petugas menjelaskan, "Kamu adalah orang ke-33 yang berhasil mendapatkannya." Setelah Lin Tian mengerti, dia berkata, "Sebagai seseorang yang menembus aturan, aku bisa memilih satu dari 10 tetua besar di Tanah Suci ini." 10 tetua besar? Ya, hampir semua dari mereka adalah tetua senior. Aku bisa membawamu ke siapapun yang kamu pilih, tapi apakah mereka akan menerimamu, itu masalah lain. Itu jawabannya. Lin Tian langsung berkata, "Apakah ada Jing Shuiwei di antara mereka?" "Ada, tapi dia tidak pernah menerima murid." "Aku tidak datang untuk menjadi muridnya, aku hanya ingin bertemu dan berbicara dengannya," kata Lin Tian. "Berbicara?" Orang-orang penasaran dengan maksud Lin Tian, dan dia tersenyum, "Ya. Aku akan mengantarmu. Jika dia tidak menerimamu, maka kamu akan hidup sebagai murid biasa di Tanah Suci ini." "Baik." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meninggalkan bayangan sihir di sisi Sue Wangyou, darah lupa duka, untuk menjaga hutan di luar Tanah Suci. Sementara itu, Lin Tian mengikuti petugas itu pergi. Jin Mufan dan Yun Shi jelas tidak senang, tapi mereka melihat bayangan sihir yang ditinggalkan dan mulai berpikir bagaimana mengalahkannya. Lei Buxiu berkata pada bayangan itu dengan senyuman, "Kamu sudah bergabung dengan Tanah Suci, jadi aku akan pergi." "Terima kasih," kata Lin Tian. Lei Buxiu membalas, "Terima kasih karena telah menyembuhkanku." Bayangan Lin Tian hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, sementara Lei Buxiu pun pergi. Sue Wangyou bertanya kepada bayangan Lin Tian, "Guru, kamu tidak perlu meninggalkan bayangan untukku." "Tidak apa-apa, hanya untuk berjaga-jaga. Tidak semua orang di sini bersikap baik." Setelah itu, Lin Tian mencari tempat untuk beristirahat, sementara Sue Wangyou menunggu. Di dalam Tanah Suci, Lin Tian dibawa ke sebuah gua, yang dipenuhi tinta dan lukisan. Di ujungnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Penyusup akan mati."
Sepertinya cukup sulit untukmu berbicara dengan tetua ini. Dia dikenal memiliki temperamen aneh, jelas petugas yang tampak ingin mencegah Lin Tian. Lin Tian tertawa, biar aku yang urus sisanya. Kamu yakin bisa? Tentu saja, jawab Lin Tian. Petugas itu berkata, baiklah, kamu bisa masuk. Kalau butuh bantuan, datanglah padaku. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam gua. Baru beberapa langkah, tokoh-tokoh dalam lukisan di dinding tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Lin Tian tersenyum, seni lukis yang luar biasa. Beberapa tokoh lukisan itu menatap Lin Tian dengan dingin. Salah satunya berteriak, ini area terlarang. Tak ada yang boleh masuk. Aku ingin bertemu Jing Shuyue, kata Lin Tian. Guru tidak bisa kamu temui semaumu. Benar, pergi dari sini. Kamu tidak diterima. Namun Lin Tian menatap mereka dan berkata, kalau aku tetap ingin masuk, bagaimana? Mereka tidak menganggap Lin Tian serius. Salah satu berkata, kalau tidak mau mati, segera pergi. Lin Tian hanya tersenyum, lalu menghilangkan mereka satu persatu. Lukisan-lukisan itu lenyap, dan Lin Tian melanjutkan langkahnya seperti tak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, ia mencapai koridor dalam yang menyerupai galeri penuh lukisan. Beberapa lukisan hanya untuk dilihat, yang lain tampak berbahaya, tidak biasa. Lin Tian menelusuri ruangan sambil mencari petunjuk tentang Kim Su Chiyu. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari belakang, apa kau tak tahu bahwa tempat ini terlarang? Lin Tian terkejut, begitu kuat hingga aku bahkan tidak menyadari kehadiranmu. Ia berbalik dan melihat seorang lelaki tua memegang kuas, menatapnya tajam. Lin Tian tersenyum, apakah kau Jing Shuyue? Benar, akulah Mirror Water Moon, Jing Shuyue, jawab lelaki tua itu dengan dingin, rambutnya acak-acakan dan mata penuh aura dingin. Lin Tian menatapnya dan berkata, aku datang untuk menyelidiki seseorang. Menyelidiki? Datang ke aku? Kau bercanda? Tanya lelaki tua itu dengan curiga. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan tersenyum, kau pikir aku sedang bercanda? Tapi Jing Shuyue berkata, anak muda, keluar dari sini, atau kau akan menjadi arwah dari penaku. Lin Tian menatap Jing Shuyue dan berkata, namamu terdengar seperti nama perempuan, tapi kau seorang pria. Apa kau yakin kau Jing Shuyue? Lelaki tua itu tertawa, siapa yang bilang namaku harus nama perempuan? Aku hanya penasaran. Anak muda, jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat keluar, kalau tidak, aku akan mulai bertindak. Jing Shuyue menatap Lin Tian dengan tajam, tapi Lin Tian menggeleng dan tersenyum. Aku masih ingin mengobrol baik-baik denganmu. Namun Jing Shuyue tidak tertarik, dan kemudian pena di tangannya membentuk pusaran yang langsung melemparkan Lin Tian keluar dari gua. Lin Tian harus mengakui keterampilan pemindahan lawannya, sambil berkata, keterampilannya cukup hebat. Kemudian, Lin Tian bersiap untuk masuk kembali ke dalam gua, tapi suara lain terdengar, anak muda, tempat ini sudah ditutup. Kalau kau masuk lagi, kau akan mati. Lin Tian menjawab, aku benar-benar ingin masuk. Setelah itu, Lin Tian melangkah masuk ke dalam gua, dan mendapati pemandangan yang berbeda. Kabut menyelimuti segalanya, dan muncul banyak ilusi. Melihat ini, Lin Tian tersenyum, kau pikir bisa membingungkanku dengan sihir? Suara itu memperingatkan lagi, aku hanya ingin mengingatkanmu, tapi kalau kau terus seperti ini, bahayanya akan lebih besar. Tapi Lin Tian berkata, lebih baik kau pikirkan bagaimana aku bisa menemukanmu nanti. Kau terlalu sombong. Setelah kata-kata itu, kabut menjadi semakin tebal, dan berbagai serangan mulai muncul. Lin Tian menghindarinya satu persatu, dan suara itu berkata, kau punya sedikit keterampilan. Tapi Lin Tian membuka mata sihirnya, lalu menatap ke arah gelap dan akhirnya mengunci satu arah, lalu menghilang dari tempat semula. Saat itu, di antara sekumpulan lukisan di dalam gua, Jing Shuyue sedang menatap kabut di depannya, mengira Lin Tian masih di dalam gua. Namun ternyata Lin Tian sudah berdiri di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, keterampilan melukismu ini, bagi orang biasa mungkin hebat, tapi bagiku, tidak berguna. Mendengar ini, Jing Shuyue terkejut melihat Lin Tian ada di belakangnya, dan bertanya heran, bagaimana kau bisa ada di belakangku? Karena lukisanmu tidak berpengaruh padaku, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Jing Shuyue tidak percaya. Dia mencoba lagi, menggambar di area tempat Lin Tian berada. Namun Lin Tian hanya tersenyum, dan Jing Shuyue bertanya, kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena kau sangat bodoh. Bodoh? Aku sudah bilang lukisanmu tidak mempan padaku, tapi kau masih saja menggunakannya untuk melawanku. Lin Tian menggeleng.
Namun Jing Shuiwei tetap percaya diri, aku bisa membingungkan dewa, iblis, dan kaisar dengan lukisanku. Apalagi kau, yang hanya seorang dewa emas. Bagaimana kalau aku bilang aku juga bisa melukis? Tanya Lin Tian. Jing Shuiwei tak percaya dan terus menggambar, menciptakan berbagai ilusi. Lin Tian tersenyum sinis, kalau begitu, aku akan perhatikan lukisanmu. Kalau ada yang menggambarkanku, kita lihat apa bisa bertahan. Setelah itu, Lin Tian melepaskan bayangan sihir, lalu menghancurkan lukisan satu persatu. Begitu lukisan selesai dibuat, langsung hancur. Jing Shuiwei tak terima, mencoba berkali-kali, tapi tetap gagal. Bagi seorang pelukis tingkat master seperti Jing Shuiwei, ini sangat menghina. Dia mulai panik dan bertanya, kau benar-benar bisa menghancurkan lukisanku? Ya, jawab Lin Tian. Jing Shuiwei mengangguk serius, kau sangat hebat. Aku ingin lihat lagi. Lalu dia mengeluarkan satu kuas lagi. Sekarang ia menggunakan dua kuas untuk menggambar. Maka muncul berbagai lukisan baru, dan Lin Tian terperangkap di dalam lukisan itu. Jing Shuiwei sangat puas, sekarang kau tahu kehebatanku. Namun Lin Tian tertawa, melukis dengan dua kuas, menciptakan ruang ganda. Jing Shuiwei terkejut, kau tahu itu? Bukan hanya tahu, aku juga bisa menghancurkannya. Kemudian Lin Tian muncul entah dari mana dan menghancurkan ruang ganda lukisan itu. Jing Shuiwei terdiam dan menatap Lin Tian dengan heran. Kau masih ingin lanjut? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Jing Shuiwei menggeleng berkali-kali. Tidak, ini tidak mungkin, sungguh tidak mungkin. Lin Tian tertawa, oke, tak perlu bicara omong kosong lagi. Jing Shuiwei baru sadar dan menatap Lin Tian. Siapa kau sebenarnya? Namaku Lin Tian. Aku ingin menanyakan sesuatu. Jing Shuiwei menanggapi dengan serius, apa itu? Lin Tian mengeluarkan lukisan dan menunjuk ke kecapi suci bulan yang tergambar di dalamnya. Dia, kau mengenalnya? Tentu saja. Dia adalah pelukis nomor 1 di Nanyou, jawab Jing Shuiwei dengan ragu sambil menatap lukisan itu. Lin Tian lalu menyimpannya dan bertanya, bagaimana aku bisa menemukannya? Kau ingin mencari kecapi suci bulan? Ya, jawab Lin Tian. Jing Shuiwei memandang Lin Tian. Nak, bukan hanya kau. Banyak pelukis dari Shenyou ingin mencarinya. Jadi, kau tak tahu di mana dia? Orang-orang bilang dia mungkin berada di suatu tempat, tapi tak ada yang tahu pasti di mana. Bahkan belum ada yang benar-benar melihatnya, ujar Jing Shuiwei. Lin Tian bertanya, di mana tempat itu? Shenyou Zhongzhou, wilayah pusat Shenyou. Ada kota besar bernama kota Youzhong, kota terbesar di segala arah. Tapi belum ada yang melihat langsung kecapi suci bulan. Namun lukisan-lukisannya sering muncul di sana, maka banyak orang menduga dia berada di kota itu. Mendengar itu, Lin Tian bertanya, bagaimana caranya ke kota Youzhong? Kau ingin ke kota Youzhong? Namun Jing Shuiwei berkata, aku sarankan kau menyerah saja. Kenapa? Kota Youzhong ada di Zhongzhou. Bahkan jika terbang ke sana, bisa memakan waktu ratusan tahun atau lebih. Di jalan, banyak arwah dan bahaya yang bisa membunuhmu sewaktu-waktu. Jadi sebelum kau ke sana, pikirkan dulu apakah kau bisa selamat sampai sana. Lin Tian heran, sejauh itu? Ya, memang sejauh itu, jawab Jing Shuiwei. Lin Tian berpikir lalu bertanya, apakah ada cara cepat ke sana? Anak muda, satu-satunya cara cepat hanya melalui formasi kuno. Tapi kebanyakan formasi kuno di sekitar sini sudah tak bisa digunakan lagi. Satu-satunya yang mungkin tahu adalah tuan istana kami. Bagaimana dengan tuan istanamu? Tanya Lin Tian penasaran. Jing Shuiwei menggeleng, tuan istana kami sangat misterius. Tak ada yang tahu dia ada di mana. Jadi lebih baik kau menyerah saja dan kembali. Lin Tian sudah datang, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Maka dia tersenyum pada Jing Shuiwei dan berkata, aku ingin bertemu tuan istanamu. Aku sudah bilang, dia itu seperti hantu, sulit ditemukan, jelas Jing Shuiwei, tapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku rasa tanah sucimu pasti punya cara untuk menghubunginya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa muncul saat tanah sucimu dihancurkan atau diganggu? Mendengar ini, Jing Shuiwei tersenyum pahit. Anak muda, pemimpin istana kami itu benar-benar sulit ditemukan. Kalian pasti punya caranya. Katakan saja. Lin Tian tidak percaya seorang pemimpin istana akan mengabaikan tanah sucinya sendiri. Namun Jing Shuiwei ragu-ragu dan berkata, pemimpin istana kami biasanya berlatih di suatu tempat, tapi hanya para tetua yang bisa masuk ke sana. Di mana tempat itu? Tanya Lin Tian. Jing Shuiwei memandang Lin Tian dengan heran. Kau benar-benar ingin ke sana? Kenapa tidak?
Para tetua tidak akan membiarkanmu masuk, kata Jing Shuiwei. Tapi Lin Tian tersenyum, kau cukup tunjukkan tempatnya, sisanya biar aku urus. Akhirnya Jing Shuiwei mengeluarkan sebuah lukisan dan memberikannya kepada Lin Tian. Tempatnya ada di sini. Aku tidak tahu apakah kau bisa selamat sampai ke sana, itu tergantung padamu. Lin Tian mengambil lukisan itu, menemukan tempat yang dimaksud, dan bertanya setelah sampai di hutan tak dikenal di luar tanah suci. Apakah ini tempatnya? Benar. Lalu kau bilang para tetua tidak akan membiarkan aku masuk? Ada sebuah formasi. Begitu formasi itu diaktifkan, para tetua akan muncul dari bayang-bayang, jelas Jing Shuiwei. Lin Tian mengangguk, aku mengerti. Terima kasih. Setelah itu, dia membawa lukisan tersebut dan pergi. Jing Shuiwei menatap punggung Lin Tian dan bergumam, orang ini benar-benar luar biasa. Saat itu, di luar tanah suci, Sue Wangyou sedang bersama bayangan Lin Tian. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan mengepung mereka. Sue Wangyou berteriak, apa yang kalian lakukan? Saat itu, muncul Yunxi yang tertawa dan berkata, ini di luar tanah suci, jadi aku bebas berbuat apa saja. Dasar pengecut. Sue Wangyou marah, tapi Yunxi tetap tersenyum. Bahkan Jin Mufan muncul dan mencemooh bayangan Lin Tian. Kalau aku jadi kau, aku sudah kabur, jangan jadi kura-kura yang bersembunyi di cangkang. Bayangan Lin Tian tersenyum, aku tidak perlu berurusan dengan kalian. Lalu dia menggunakan teknik penyegelan jiwa dan menyegelnya ke Jin Mufan, membuat Jin Mufan langsung berlutut. Dia pun berteriak marah, bajingan, lepaskan kendalimu. Lin Tian tidak memedulikannya, bahkan memerintahkan Jin Mufan menyerang rekan-rekannya. Jin Mufan pun menjadi sasaran dan berteriak minta tolong pada Yunxi. Saudara Yun, tolong aku. Yunxi marah dan melepaskan tekanan dahsyatnya pada bayangan Lin Tian, membuatnya terpental, tapi tak lama kemudian muncul banyak bayangan Lin Tian. Semua orang tertegun, tidak percaya. Jin Mufan ternganga, sebanyak ini? Yunxi pun terkejut, apa yang terjadi ini? Sue Wangyou tertawa, itulah kekuatan tuanku, kau paham? Namun Yunxi tak terima. Dia memerintahkan orang-orangnya menyerang, tapi bayangan Lin Tian terlalu banyak untuk diatasi. Bahkan serangan-serangan itu justru membuat mereka terluka parah dan melarikan diri. Akhirnya hanya tersisa Yunxi dan Jin Mufan yang terkepung. Jin Mufan panik, Yunxi berkata, anak muda, sebaiknya kau mundur. Lin Tian berkata, seperti katamu, ini bukan tanah suci. Kalau kau terbunuh, tanah suci pun tak peduli, kan? Jadi kau ingin membunuhku? Kalau kau boleh ingin membunuhku, kenapa aku tak boleh ingin membunuhmu? Balas Lin Tian. Yunxi gemetar marah, dulu aku ingin, tapi sekarang tidak. Sudah tak ingin? Tak semudah itu, kata Lin Tian. Lalu ia melepaskan serangan penghancuran semu berkali-kali, melukai Yunxi parah di tempat, membuat semua yang menyaksikan terkejut bukan main. Bagaimana mungkin? Tanya seseorang, bukankah dia hanya di tingkat Dewa Emas? Lebih dari itu bahkan hanya bayangannya. Semua orang kini sadar betapa menakutkannya Lin Tian. Di tempat gelap, Han Lang memandangi bayangan Lin Tian di udara dan bergumam, tampaknya dia menyembunyikan banyak kekuatan. Yunxi yang terluka parah akhirnya melarikan diri sambil mengancam akan membalas. Sementara Jin Mufan yang disegel hanya bisa mengikuti perintah Lin Tian, bahkan sampai disuruh menyerang dirinya sendiri, sampai akhirnya pingsan. Semua orang di tanah suci terkejut. Sue Wangyou memeriksa Jin Mufan dan berkata pada bayangan Lin Tian, Tuan, sudah selesai. Hidup ini penuh penderitaan, ujar Lin Tian, lalu memanggil iblis lampu, yang langsung menelan Jin Mufan. Orang-orang kembali terkejut, tapi setelah tenang, mereka bertanya, Tuan, apakah Anda sudah menemukan Kinyu Suci? Itu cerita panjang, jawab bayangan Lin Tian, dan menjelaskan sedikit. Setelah Lin Tian yang asli kembali, semua orang memandangnya dengan kagum. Lin Tian mendekati Sue Wangyou dan tersenyum, ayo pergi. Sue Wangyou sudah tahu kemana tujuan Lin Tian, dan mengikutinya. Han Lang yang mengamati mereka bergumam, kita lihat saja seberapa hebat dia. Lalu ia pun ikut membuntuti. Setengah hari kemudian, mereka tiba di sebuah hutan. Di luar hutan ada formasi yang tampak transparan, tak terlihat dan tak bisa disentuh. Tapi saat Sue Wangyou melempar batu, batu itu langsung hancur. Tuan, formasi ini cukup berbahaya. Saat Lin Tian hendak mengatakan sesuatu,
Han Lang muncul dan berkata, formasi ini bisa menghancurkan jiwa. Sue Wangyou heran, siapa ini? Han Lang tersenyum, namaku Han Lang. Tuamu sudah pernah melihatku. Kau sudah melihatnya, Tuan? Ya, waktu penilaian di gunung sebelumnya, jelas Lin Tian, dan Sue Wangyou mengangguk. Setelah mendengar perkenalan Lin Tian, Han Lang tersenyum pada Lin Tian. Aku akui kau tidak lemah, tapi formasi ini luar biasa. Jadi aku sarankan kau jangan cari mati, atau kita akan kehilangan satu lagi jenius di Tanah Suci. Formasi itu sesuatu yang sangat kuat, tapi juga sangat lemah. Han Lang tidak memahami maksud dari kata-kata Lin Tian, jadi dia memandang Lin Tian dengan bingung. Apa maksudmu? Maksudku sederhana saja. Formasi ini memang sangat kuat bagi orang lain, tapi tidak untukku. Ujar Lin Tian, membuat Han Lang tidak tahu harus menjawab apa. Hanya bisa tersenyum. Maksudmu, aku takut dengan formasi ini, tapi kau tidak? Aku tidak takut. Setelah mengatakan itu, Lin Tian melangkah beberapa langkah dan mencapai tepi formasi. Kemudian, cahaya emas menyala dan mulai melahap roh Lin Tian, sehingga seluruh rohnya tertutup cahaya emas. Melihat ini, Han Lang terkejut, kau benar-benar tidak takut mati? Lin Tian tidak berkata apa-apa dan langsung masuk ke dalam formasi dan menghilang dari pandangan semua orang. Han Lang kaget, dia masuk? Melihat Han Lang yang terkejut, Darah Lupa cemas tertawa, guruku memang monster, jangan coba-coba melawannya. Han Lang menjadi canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian berjalan dalam kabut cahaya emas, dan setelah waktu yang lama, dia bertemu dengan penatua pertama. Penatua itu terlihat mengambang di udara, duduk di atas tongkat emas dengan kaki menyilang. Matanya memperhatikan setiap gerakan Lin Tian, dan dia bingung, orang ini, kenapa tidak terlihat takut sama sekali? Saat penatua itu masih meragukan, Lin Tian menatapnya dan tersenyum. Apa kau tidak akan bergerak? Penatua itu terkejut, kau bisa melihatku? Tubuhmu sebesar itu, sulit untuk tidak melihatmu. Ujar Lin Tian. Tapi penatua itu berkata, meskipun begitu, kekuatanku jauh di atasmu. Seharusnya kau tidak bisa menemukanku. Kalau begitu, kenapa aku bisa berjalan bebas dalam formasi ini? Lin Tian tersenyum. Penatua itu ragu dan berkata, kenapa kau tidak menyerang? Lin Tian tersenyum, dan penatua itu bertanya, kau tertawa apa? Aku tertawa karena penatua sepertimu sangat menarik. Menarik? Iya, apapun yang kukatakan, kau ikuti. Lin Tian tersenyum, tapi penatua itu tertegun dan berkata, aku tidak peduli untuk apa kau kesini, tapi kau harus melewatiku. Begitu dia selesai bicara, cahaya emas muncul dan membentuk penghalang, mengunci Lin Tian di tempat. Melihat penghalang itu, Lin Tian tersenyum, bagaimana kalau kita main game? Main game? Iya. Penatua tidak mengerti, game apa? Lin Tian yang geli melihat reaksi penatua itu lalu berkata sambil tersenyum, kalau aku bisa keluar dari penghalang ini, kau beritahu di mana kepala istanamu berada. Kalau tidak, kau boleh melakukan apa saja padaku. Setelah mendengar itu, penatua tersenyum, jadi kau mencari kepala istana kami? Iya. Penatua itu menghela napas, kau hanya berada di tingkat jin, tidak mungkin bisa keluar dari sini. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan keluar dari penghalang dalam sekejap. Penatua yang semula tersenyum langsung memandang Lin Tian seolah melihat monster. Bagaimana kau bisa keluar? Begitu saja. Lin Tian tidak menjelaskan lebih banyak. Penatua mengerutkan dahi, baru saja tidak seperti itu. Kau curang. Ujar penatua. Lin Tian tersenyum dan penatua itu berkata dengan nada serius, satu kali lagi, ini terakhir. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku Mo Jin Feng, penatua Tanah Suci, dijuluki Mo Lao Guai. Aku tidak akan menipu. Penatua bernama Mo Lao Guai itu terlihat sangat menarik, dan Lin Tian tertawa. Baiklah, aku beri kau kesempatan, tapi ini kesempatan terakhir. Oke. Mo Lao Guai kembali membentuk penghalang, kali ini lebih kuat dan stabil daripada sebelumnya, bahkan bersinar di sekitar Lin Tian seolah dilapisi emas. Siap? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Mo Lao Guai mengangguk. Iya, siap. Lin Tian tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Setelah itu, Lin Tian mulai bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghilang lagi. Mo Lao Guai yang awalnya percaya diri, mendadak kaget dan melihat sekeliling.
Kau mencariku? Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Mo Lao Guai berbalik dengan panik. Bagaimana kau bisa keluar? Lin Tian menguasai teknik ruang dan teknik jiwa instan. Jika digabungkan, dia bisa berpindah dalam jarak pendek sekejap mata. Teknik ini bahkan tidak bisa dideteksi oleh roh-roh kuat. Jangan salahkan aku kalau kau tidak tahu. Lin Tian tertawa, dan Mo Lao Guai menghela napas setelah menyadari tidak ada gunanya mencoba lagi. Baiklah, aku mengaku kalah. Di mana tempatnya? Aku bisa membawamu ke sana, tapi sangat berbahaya. Bahkan kalau aku mengantarmu, hanya sampai luar. Kalau kau ingin bertemu kepala istana, itu tergantung kemampuanmu. Tak masalah. Lin Tian tidak peduli. Mo Lao Guai lalu memandu Lin Tian ke depan. Di tengah perjalanan, dia bertanya, siapa yang bilang padamu kepala istana kami ada di sini? Menurut Jing Shuyue, kemungkinan dia ada di sini. Jing Shuyue, orang tua itu, ternyata membocorkannya padamu. Mo Lao Guai tampak terkejut, dan Lin Tian tersenyum. Cermin air bulan itu tidak bisa menahanku, jadi dia menyerah. Dia tidak bisa menahanmu? Mo Lao Guai merasa itu agak mustahil, tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, kenapa? Tidak percaya? Sulit dipercaya. Kata Mo Lao Guai, dan Lin Tian menjawab, keterampilan lukisannya mudah kupecahkan, dan teknik perangkap jiwamu juga bisa kuatasi, jadi tidak ada yang perlu diragukan. Mendengar itu, Mo Lao Guai menarik napas dalam dan berkata, kau benar. Lin Tian lalu bertanya penasaran, bukankah banyak penatua yang menjaga formasi ini? Kenapa hanya kau sendirian? Mo Lao Guai menjelaskan, biasanya dijaga bergiliran oleh satu orang. Hanya dalam keadaan khusus saja banyak penatua yang keluar sekaligus. Lin Tian mengerti dan melanjutkan perjalanan. Setelah mereka berjalan cukup jauh, tiba-tiba muncul bayangan pedang emas dari belakang, mengarah langsung pada Lin Tian. Mo Lao Guai terkejut, dia cepat berbalik dan melihat bayangan pedang melesat dari kejauhan, tapi Lin Tian menghilang dalam sekejap. Lalu muncul seorang pria paruh baya, memegang pedang emas yang dingin dan menatap ke sekeliling. Keluar kau! Apa yang kau lakukan, si gila pedang? Dia membunuh muridku, Jin Mufan. Jin Mufan? Dia mati? Mo Lao Guai terlihat sedikit terkejut. Bagaimanapun, Jin Mufan adalah murid kebanggaan si gila pedang, tapi dia tidak menyangka dia dibunuh oleh Lin Tian. Itu benar. Dia membunuh muridku. Hari ini aku akan membunuhnya. Apakah tidak ada kesalahpahaman di antara kalian? Apa yang mau disalahpahami? Si gila pedang mendengus, namun Lin Tian tiba-tiba muncul, berdiri di atas pohon dan tertawa. Muridmu menantangku, aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia malah ingin mati. Jadi bagaimana bisa aku membiarkannya pergi begitu saja? Mo Lao Guai tidak menyangka Lin Tian berani muncul dan langsung menghadapi si gila pedang. Si gila pedang menunjuk Lin Tian dan berkata, hanya karena dia menantangmu, kau membunuhnya? Benar. Kalau aku yang menantangmu, kau juga akan membunuhku? Si gila pedang berkata dingin, dan Lin Tian menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Sombong sekali. Begitu si gila pedang mengayunkan pedangnya, ki pedang di sekitar Lin Tian langsung menghancurkan pohon tempatnya berdiri, namun Lin Tian sudah menghilang. Si gila pedang tak terima dan segera mencari ke sekeliling. Sedang mencariku? Lin Tian muncul lagi, dan Mo Lao Guai terkejut. Benar-benar cepat. Si gila pedang marah dan menatap Lin Tian. Selain menghindar, apalagi kemampuanmu? Kau benar-benar berpikir aku cuma bisa menghindar? Omong kosong, selain menghindar, apalagi yang bisa kau lakukan? Si gila pedang membentak. Lin Tian tersenyum, sepertinya kau memang ingin menantangku hari ini. Ya, memangnya kenapa? Si gila pedang mendengus. Lin Tian pun berkata, kalau begitu, aku akan bermain denganmu. Ketika bayangan Lin Tian menyebar ke sekeliling, si gila pedang melihat banyak sekali bayangan dan langsung terkejut. Apa-apaan ini? Mo Lao Guai juga terkejut, bagaimana bisa mirip seperti dewa? Lin Tian dan bayangan-bayangannya tertawa mengejek si gila pedang. Ayo, perlihatkan seberapa hebat kau, Elder. Matilah kau. Setelah itu, si gila pedang mulai menyerang, menciptakan pusaran pedang di sekeliling dan menyerang satu persatu bayangan itu. Tapi bayangan asli Lin Tian tetap tidak tersentuh. Ketika bayangan yang salah dihancurkan, wajah si gila pedang mulai berubah drastis, tidak percaya dengan yang terjadi.
Mo Lao Gue makin heran, ini bagaimana mungkin? Lin Tian menatap si gila pedang, kau masih punya jurus lain? Si gila pedang mendengus, kau pikir aku tidak punya cara menghadapimu? Ayo, perlihatkan padaku, jawab Lin Tian sambil tertawa. Si gila pedang pun naik ke udara, lalu menciptakan hujan pedang di mana-mana. Satu persatu bayangan Lin Tian dihancurkan. Namun, setiap kali bayangan hilang, muncul bayangan baru, seolah-olah tak ada habisnya. Melihat ini, si gila pedang tampak panik dan menatap Lin Tian seperti melihat monster. Mo Lao Gue tidak menyangka Lin Tian bisa menghadapi serangan seperti itu tanpa terluka, dan Lin Tian pun mulai menyerang balik. Dia tersenyum kepada si gila pedang dan berkata, jurus-jurusmu hampir habis, sekarang giliranku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Si gila pedang merasa percaya diri, lalu menciptakan perisai emas dan pedang-pedang yang mengelilinginya untuk perlindungan. Melihat itu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan membuatmu tahu bahwa perlindungan apapun tidak berguna di hadapanku. Setelah itu, Lin Tian menyerang dengan jurus pemusnahan bayangan, yang menembus ki pedang dan menghantam perisai, lalu masuk ke dalam tubuh si gila pedang. Si gila pedang tampak kesakitan dan wajahnya berubah sangat buruk. Lin Tian berkata dengan santai, lalu menyerang lagi. Si gila pedang ketakutan dan melarikan diri masuk ke dalam formasi sambil berteriak, anak ini, jangan sombong dulu. Apa? Tidak mau main lagi? Tanya Lin Tian. Si gila pedang berteriak dari dalam formasi, aku akan membunuhmu. Mendengar itu, Lin Tian tertawa, tenang saja, aku akan mencarimu. Di saat berikutnya, Lin Tian mulai menyerang formasi gelap. Si gila pedang berteriak, bagaimana kau tahu aku di sini? Mo Lao Gue juga heran bagaimana Lin Tian bisa tahu posisi si gila pedang. Saat itu, Lin Tian langsung menyerang ke dalam kehampaan. Si gila pedang menjerit, lalu jatuh dari udara dengan roh yang mengepul keluar, meminta bantuan Mo Lao Gue. Mo Lao Gue, cepat, tolong aku. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini, jawab Mo Lao Gue. Tapi dia mendengarkanmu. Dia tidak akan mendengarkan aku, jawab Mo Lao Gue tanpa daya. Si gila pedang hampir gila, kehilangan kekuatannya, lalu mulai membakar rohnya dan melarikan diri ke tempat gelap. Sudah pergi? Lin Tian tersenyum kecil. Mo Lao Gue berkata, dia pasti pergi mengadu ke kepala istana. Ayo kita lihat bagaimana dia mengadu. Lin Tian tertawa, dan Mo Lao Gue ragu, kau benar-benar tidak takut apapun? Apa yang perlu ditakutkan? Tanya Lin Tian. Mo Lao Gue khawatir, kalau kepala istana percaya si gila pedang, bisa-bisa kau yang disalahkan. Aku rasa kepala istana kalian tidak semudah itu dibodohi, kan? Lin Tian menebak. Mo Lao Gue ragu, sulit untuk dikatakan. Kalau begitu, ayo kita temui dia baik-baik. Setelah berkata begitu, Lin Tian menyuruh Mo Lao Gue untuk terus memimpin jalan. Saat itu, si gila pedang muncul dari dalam batas hitam setelah membakar rohnya. Ia langsung berteriak, Tuan Istana, tolong aku. Awalnya tidak ada jawaban. Si gila pedang panik dan terus meminta bantuan. Sampai beberapa saat kemudian, Lin Tian dan Mo Lao Gue tiba. Si gila pedang panik dan berkata kepada Lin Tian, anak bodoh, kepala istana kami ada di sini. Kalau kau berani menyakitiku, dia tak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau ingin menyakitiku? Lin Tian mencibir si gila pedang. Si gila pedang segera berkata, siapa suruh kau membunuh muridku? Sudah kubilang, muridmu yang memprovokasi aku. Kau menyalahkanku? Kau tidak boleh membunuhnya meskipun dia memprovokasimu. Kalau aku yang memprovokasimu, kau akan melepaskanku? Tanya Lin Tian. Itu beda. Si gila pedang buru-buru menjawab. Apa yang beda? Tanya Lin Tian lagi. Si gila pedang menjelaskan, kau adalah murid baru Tanah Suci. Kau harus mematuhi aturan dan tidak melanggar. Kalau begitu, aku seharusnya membiarkan diriku dibunuh begitu saja? Tanya Lin Tian, membuat si gila pedang gelagapan. Sementara itu, Mo Lao Gue berkata, gila pedang, memang salahmu. Tapi dia membunuh muridku. Si gila pedang tetap tidak rela. Mo Lao Gue menghela napas, muridmu yang bikin masalah dan mati, tapi kau malah cari masalah, bukannya menyelesaikan. Dia membunuh muridku, masa aku diam saja? Teriak si gila pedang. Namun saat itu, terdengar suara dalam yang berkata, sejak kapan pertengkaran antara elder dan murid terjadi di tempat kultivasiku?
Suara itu membuat si gila pedang melihat harapan dan berteriak dari dalam, "Tuan Istana, cepat, Anda harus mengadili." "Apa yang terjadi?" Suara dari dalam penghalang hitam bertanya, dan si gila pedang menjelaskan semuanya satu persatu. Sedangkan Mola Oguai, tentu saja memihak Lin Tian. Lalu si gila pedang mulai berdebat dengan Mola Oguai. Suara dari dalam penghalang berkata dengan tegas, "Apakah cukup keributan ini?" Semua langsung terdiam, lalu pria dalam penghalang itu berkata, "Jadi, 2 murid bertarung di luar tanah suci, 1 tewas. Sebagai guru, kau datang untuk balas dendam, dan kemudian justru kau yang dipermalukan, benar?" Kalimat ini ditujukan pada si gila pedang, yang tampak malu dan menjawab, "Benar." "Jadi, kau tidak kompeten, membuat masalah, dan malah datang ke sini mengadu?" Kata-kata Tuan Istana membuat si gila pedang terdiam dan merasa tertekan. Meskipun begitu, itu karena... "Apa? Katakan." Tuan Istana membalas. Si gila pedang panik dan berkata, "Tuan, meskipun muridku berselisih dengannya, dia tidak seharusnya dibunuh. Aku sudah pernah bilang, di luar tanah suci, pertarungan antar murid tidak akan dicampuri oleh tanah suci." Si gila pedang tidak bisa berkata-kata, lalu Tuan Istana melanjutkan, "Jadi, aku tidak akan ikut campur kalau kalian bertarung di luar." Si gila pedang tercengang dan wajahnya berubah pucat. "Tuan Istana, Anda tidak bisa mengabaikan saya. Mengurusmu? Beri aku alasan." Tuan Istana bertanya lagi, dan si gila pedang panik, "Itu semua salahku." Namun, Tuan Istana menjawab, "Aku sudah mengatakan semua yang perlu disampaikan. Selesaikan sendiri, jangan buat keributan lagi." Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Lin Tian tidak menyangka bahwa Tuan Istana memiliki kepribadian seperti itu. Sedangkan si gila pedang langsung ketakutan dan terbang pergi, tidak berani tinggal lebih lama. Mola Oguai menatap Lin Tian dan berkata, "Sekarang Tuan Istana ada di dalam sana. Apakah kamu ingin menemuinya atau bicara dengannya? Terserah kamu." Setelah itu, Mola Oguai berbalik dan pergi. Sedangkan Lin Tian menatap penghalang hitam dan berkata, "Aku tahu kau masih di dalam." Tapi tidak ada suara dari dalam. Lin Tian pun berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan masuk dan mencarimu." Lalu Lin Tian berjalan ke arah penghalang dan masuk ke dalam. Di dalam penghalang, semuanya gelap gulita, dan ada aura roh jahat yang sangat kuat. Selain itu, ada sebuah bayangan di tengah kabut roh jahat. "Kau tidak takut dengan penghalang ini?" tanya bayangan itu. "Ini hanya penghalang kecil, tidak perlu ditakuti," jawab Lin Tian. Bayangan itu bertanya lagi, "Lalu kenapa kau masuk ke sini?" "Aku datang untuk menanyakan sesuatu padamu." Bayangan itu ragu, "Kau datang mencariku secara khusus?" "Ya," jawab Lin Tian dengan serius. Bayangan itu tersenyum, "Aku pikir kau sedang mengejar si gila pedang, ternyata aku salah. Aku ingin tahu di mana letak formasi kuno yang mengarah ke Shenyou Zhongzhou," kata Lin Tian langsung ke intinya. Bayangan itu tertawa, "Anak muda, kau adalah jenius dari tanah suci kami. Aku senang, tapi sikapmu kurang sopan." "Sikap?" tanya Lin Tian. "Aku adalah Tuan Istana. Bukankah seharusnya kau bicara sopan padaku?" Namun Lin Tian menjawab, "Sebenarnya aku tidak berniat bergabung dengan tanah suci kalian. Aku hanya ingin pergi ke Shenyou Zhongzhou. Masalah waktu saja." Bayangan itu tertawa pahit, "Jadi kau tidak suka tanah suci kami?" "Bukan tidak suka, hanya saja aku merasa tanah suci kalian tidak menarik, jadi aku tidak merasa perlu tinggal," kata Lin Tian. Bayangan itu tersenyum pahit, "Kau bicara sangat langsung. Aku merasa kau cukup cerdas, jadi aku tak ingin membuang waktu, aku ingin berbicara denganmu secara langsung." Bayangan itu mengangguk, "Aku juga suka orang yang terus terang. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku sekarang?" "Belum," jawab bayangan itu sambil tersenyum. "Kenapa?" "Aku ingin meminta bantuanmu satu hal. Jika kau menyanggupinya, aku akan memberitahumu dan mengantarmu ke Zhongzhou." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Lin Tian. "Meskipun tanah suci kita merupakan kekuatan terbesar di Nanyou dan semua sekte di sekitarnya takut pada kita, ada satu tempat yang tidak pernah takut pada kita." Lin Tian tersenyum pahit, "Kau tidak ingin aku menaklukkan mereka, kan?" "Bukan. Aku ingin kau menyampaikan sesuatu pada seseorang." "Pada siapa?" "Pada pendiri tempat itu," jawab bayangan itu dengan penuh makna. Lin Tian penasaran. "Oh,
Mari dengar ceritanya. Bayangan itu menjelaskan bahwa dia mencari istrinya, tapi karena suatu peristiwa, mereka bertengkar dan sang istri mendirikan sektenya sendiri serta memutus komunikasi dengan Tanah Suci. Tuan Istana tetap ingin berdamai, dan berkata, "Aku akan memberimu surat dan sesuatu untuk disampaikan kepada istriku. Jika berhasil, aku akan mengantarmu ke Zhongzhou." Lin Tian bertanya, "Kelihatannya tempat itu tidak mudah dihadapi, ya? Istriku dan aku punya kekuatan yang sama." Setelah mendirikan sektenya, dia merekrut banyak murid elit dan melatih banyak orang. Jadi sulit untuk masuk, apalagi kamu yang berasal dari Tanah Suci. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu mendekat. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Lin Tian bertanya, "Apa nama sekte itu? Di mana letaknya?" Tuan Istana menjawab, "Sekte itu bernama Pemusnah." Pemusnah? Lin Tian merasa nama itu tidak biasa. Tuan Istana hanya berkata, "Tolonglah." Lin Tian menerima surat dan barang itu, lalu bertanya, "Alamatnya?" "Biarkan Mola Oguai membawamu. Dia tahu jalannya." Setelah berkata demikian, Tuan Istana menghilang. Lin Tian hanya bisa tersenyum pahit dan keluar. Mola Oguai, yang saat itu berada di luar formasi, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika melihat Lin Tian keluar, dia bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bawa aku ke sekte Pemusnah." "Apa? Pemusnah? Maksudmu apa?" Sambil berjalan, Lin Tian menceritakan kisah dari Tuan Istana, dan Mo Laoguai berkata dengan canggung, "Selama bertahun-tahun Tuan Istana telah mengirim banyak orang ke sana, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Apa kau yakin ingin pergi?" "Oh, dia pernah mengirim orang lain?" "Ya, hampir setiap 1000 tahun sekali, tapi tak pernah ada yang berhasil." Mo Laoguai jelas-jelas tak ingin Lin Tian pergi, tapi Lin Tian tersenyum, "Ayo. Aku juga ingin melihat sekuat apa sekte pemusnah itu." Mo Laoguai berkata dengan pasrah, "Kau benar-benar harus melihatnya?" Lin Tian mengangguk. Mo Laoguai pun memimpin jalan, namun saat mereka keluar dari formasi, mereka melihat seorang lelaki tua lainnya yang tampak bingung. Orang itu segera mendekat dan memberi hormat, "Tetua Mo." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?